Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dika Esa Ibnu Amin dengan NIM 3122102889 dari kelas TI 22C8. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Kita akan memahami apa itu basis data, lalu tujuannya, apa saja komponennya, lalu fungsinya apa, dan bahasa basis data itu apa saja sih. Jadi apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang struktur dan terorganisir yang disimpan di dalam komputer yang fungsinya untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien. Jadi, basis data performa tinggi sangat penting untuk setiap organisasi. Basis data itu mendukung operasi internal dan eksternal. Basis data juga menyimpan informasi administratif dan yang lebih khusus, seperti model, teknik, atau ekonomi. Contohnya termasuk sistem perpustakaan digital, sistem reservasi perjalanan, dan sistem inventaris. Lalu kita masuk ke tujuan. Tujuan dari basis data adalah untuk mengatur data, untuk mengorganisir data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam mengambil keputusan kembali. Jadi kecepatan dan kemudahan melalui basis data diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan, dan menampilkan kembali data dengan cepat dan mudah. Lalu, efisiensi ruang penyimpanan, penggunaan basis data mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi dalam bentuk file antara kelompok data yang saling berhubungan keakuratan. Melalui basis data, keakuratan data lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu. Lalu masuk ke komponen. Apa saja sih komponen yang ada di basis data? Jadi, yang pertama itu ada data. Jadi, data itu merupakan file yang isinya adalah informasi dalam bentuk teks, gambar, log, atau yang lain. Penyimpanan akan menggunakan struktur tertentu yang mudah dioperasikan. Jadi struktur itu antara lain seperti field, merupakan suatu informasi rinci, misal nama produk, stok, harga, dan lain-lain. Lalu ada record, adalah kumpulan field membentuk informasi unik. Misal harga suatu produk. Nah ya, suatu produk. Lalu table. Table adalah kumpulan record yaitu isi dari file. Selanjutnya juga ada database adalah kumpulan tabel dan file. Lalu masuk ke komponen yang kedua yaitu hardware. Jadi hardware itu merupakan perangkat keras untuk menyimpan serta pengelola data. Penyimpanan lokal pada jaringan tertentu, hardware yang akan digunakan adalah disk, komputer, memori, dan lain-lain. Jika untuk penyimpanan data secara online menggunakan website dan server hosting. Lalu masuk ke komponen ketiga nih, yaitu ada sistem operasi. Jadi sistem operasi perlu memilih yang mendukung database yang dibangun. Jadi bisa menggunakan Windows atau Linux.
Yang keempat ada database management system atau yang biasa disebut dengan DBMS. Merupakan aplikasi untuk pengelolaan database yang memudahkan input dan update data. Ada banyak pilihan aplikasi database untuk dipilih. Misalkan jika Anda mengelola database di website, gunakanlah MySQL. Lalu masuk ke bahasa basis data. Bahasa basis data ada tiga, teman-teman. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, lalu Data Manipulation Language atau DML, lalu Data Control Language atau DCL. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language, merupakan komponen bahasa basis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain data secara menyeluruh yang akan nantinya dispesifikan kembali. Dengan adanya DDL, kita mampu membuat program menjalankan perintah berupa membuat tabel baru, mengubah tabel, indeks, indeks tabel, maupun juga menentukan struktur serta tempat penyimpanan tabel. Lalu yang kedua ada DML ya. Bahasa basis data yang satu ini juga merupakan bahasa basis data untuk memanipulasi maupun mengambil data yang terdapat di dalam database. Lalu yang ketiga ada BCL, merupakan bahasa basis data yang digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan database. Jadi bagian ini memiliki peran penting teman-teman untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dengan data yang akan diterimanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.